Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan presentasikan terkait proposal bisnis project e-commerce dengan judul Uri Cloud Choice. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengapa kita memilih bisnis baju thrift online ini. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama, perkembangan fashion di Indonesia ini semakin lama semakin meningkat karena dengan adanya arus modernisasi yang saat ini sedang kita jalani. Nah, tentu saja itu menyebabkan masyarakat, khususnya untuk kaum remaja, lebih selektif untuk menentukan gaya hidupnya, terutama dalam fashion atau pakaian. Nah, produk fashion di sini adalah merupakan produk yang dapat dikonsumsi dalam jangka panjang karena produk ini dapat digunakan dengan normal selama 1 tahun. Kemudian dengan berkembangnya zaman yang saat ini, maka berkembang juga dunia teknologi atau saat ini sedang viral jual beli online atau e-commerce. Nah, salah satu bisnis yang peluangnya pada saat ini sangat besar adalah usaha pakaian, khususnya untuk kaum remaja yang memiliki prospek dan peluang lebih tinggi. Kenapa? Karena semakin berkembang pesatnya pakaian pada zaman sekarang ini, anak-anak muda berusaha untuk tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian yang mungkin sedang tren pada saat ini. Nah, pakaian itu sendiri merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, khususnya bagi kalangan kaum muda atau kaum remaja. Nah, untuk itu salah satu bisnis yang kita pilih adalah bisnis baju thrift online. Nah, bisnis ini juga bisa memiliki potensi yang sangat baik untuk usaha yang menjanjikan pada saat ini, khususnya pada saat pandemi seperti ini. Nah, bisnis baju thrift online ini adalah jual beli produk pakaian, khususnya produk fashion bekas yang merupakan produk fashion impor yang memiliki kualitas dan juga bermerek. Nah, bisnis ini memiliki peluang yang sangat besar. Nah, untuk baju thrift online ini sendiri adalah baju bekas yang diimpor dari luar negeri, kemudian kita jual melalui media e-commerce ataupun website. Nah, peluang dari keberhasilan baju thrift ini juga sangat tinggi karena banyak anak muda yang ingin bergaya, yang ingin memiliki baju yang bermerek, tetapi dengan harga yang terjangkau, yang affordable atau murah, tetapi tetap memiliki kualitas atau merek yang bagus. Nah, bisnis ini juga digemari oleh usia produktif karena sasaran dari bisnis ini, baju thrift online ini sebenarnya adalah untuk kaum remaja yang menyediakan berbagai kebutuhan bagi mereka yang hanya dengan harga pas di kantong tetapi bisa berpenampilan menarik dan juga sesuai dengan tren saat ini. Nah, untuk media yang digunakan sebagai media jual beli itu adalah e-commerce atau marketplace atau bisa juga di website. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pada saat ini marketplace itu sedang memiliki masa perkembangan yang sangat tinggi karena pada saat pandemi seperti ini. Nah, kemudian menurut Ipsos, melalui surveinya bertajuk Ipsos Global Trend 2021,
Di Indonesia, 73% konsumen menilai belanja online lebih mudah dibandingkan belanja di toko. Kemudian didukung dengan survei The Trade Desk, yaitu 82% konsumen Indonesia mulai berbelanja secara online setidaknya 1 kali per bulan. Nah, dari dua hasil survei ini, maka bisa kita simpulkan bahwasanya bisnis baju thrift online ini memiliki prospek, memiliki peluang yang sangat besar, karena untuk kedepannya juga kemungkinan e-commerce ini akan terus berkembang, akan terus maju karena peminatnya yang sudah semakin banyak. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelebihan dari bisnis baju thrift online ini. Nah, untuk kelebihannya sendiri ada beberapa, ada 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan hanya singkat-singkatnya saja. Yang pertama ada memiliki model baju yang kekinian. Ya, mungkin karena baju yang dijual ini dari impor dan juga memiliki merek, maka baju-baju yang diperjualbelikan adalah baju yang sedang tren pada saat ini. Kemudian harganya yang terjangkau karena barangnya barang bekas, jadi untuk harganya sendiri lebih terjangkau, tapi nyambung ke poin ketiga, tetapi untuk kualitasnya sendiri tidak kalah atau memiliki kualitas bahan yang terbaik. Kemudian yang keempat, kebersihan produk yang terjamin. Kemudian yang kelima, memiliki website pemesanan yang mudah digunakan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk media jual belinya bisa menggunakan marketplace ataupun website. Kemudian keenam, memiliki produk yang kualitasnya mampu dengan mudah bersaing. Nah, karena memang produk yang diperjualbelikan ini adalah baju bekas yang sudah bermerek dan juga diimpor, maka pastinya baju ini atau produk ini akan mudah untuk bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 kajian pustaka. Untuk yang pertama yaitu konsep Customer Relationship Management Business to Customer atau B2C. Konsep Business to Customer merupakan bentuk jual beli produk atau jasa yang melibatkan penjual dan konsumen yang dilakukan secara elektronis, atau lebih tepatnya business to customer adalah suatu aktivitas e-business dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa yang dapat diistilahkan dengan produk transaksi pasar. Jenis e-commerce ini berkaitan dengan transaksi dan hubungan antara bisnis dan pelanggan terakhir. Jenis e-commerce ini juga berhubungan dengan retail e-commerce yang berhubungan langsung secara online. B2C adalah jenis customer relationship management antara penjual dan konsumen akhir. Sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh perdagangan retail tradisional. Jenis ini lebih mudah dan dinamis, namun juga lebih menyebar secara tak merata atau bahkan bisa terhenti. Jenis e-commerce ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan munculnya website serta banyaknya toko virtual, bahkan mall di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Jika dibandingkan dengan transaksi retail tradisional, konsumen biasanya memiliki lebih banyak
informasi dan harga yang lebih murah serta memastikan proses jual beli hingga pengiriman yang cepat. Jenis e-commerce ini bisa digunakan oleh penjual atau produsen yang sering menjalankan bisnis dan mengalokasikan sumber daya untuk mengelola situs sendiri. Sangat mudah dijangkau hingga luar negeri maupun luar pulau. Untuk keuntungan bisnis to e-commerce bagi company atau perusahaan adalah dapat mempromosikan produk mereka secara luas. Yang kedua, dapat melayani transaksi selama 24 jam penuh tanpa terganggu waktu libur ataupun break. Yang ketiga, dapat langsung berinteraksi dengan customer tanpa perantara. Yang keempat, dapat meminimalkan cost yang dikeluarkan. Yang kelima, bisa terjangkau hingga luar pulau ataupun luar negeri. Untuk keuntungan bisnis e-commerce bagi customer adalah dapat melakukan pembelanjaan dengan mudah. Yang kedua, memiliki banyak pilihan atau waktu yang untuk menentukan yang disukainya. Untuk yang ketiga, pembayarannya sangat mudah dan dapat melalui virtual maupun cash on delivery. Untuk kelemahannya sendiri yaitu yang pertama, produk yang kita order tidak dapat kita lihat secara langsung atau kita periksa lebih lanjut. Yang kedua, produk yang kita lihat di website terkadang tidak sesuai dengan aslinya. Maksudnya ada perbedaan tentang bentuk, warna, ukuran, bahan, atau lain sebagainya. Yang ketiga, kadang juga banyak penipuan dari shop online yang menggunakan nama bisnis milik orang lain. Next, untuk yang selanjutnya yaitu bisnis to e-commerce, bisnis to customer pada produk. Bisnis baju thrift online sangat populer di kalangan kaum muda yang ingin tampil lebih menarik. Dan begitu juga orang tua yang ingin tampil lebih rapi, ya kan? Tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi secara tradisional, tetapi juga dapat dilakukan secara menggunakan teknologi berbasis web yang nantinya akan mempermudah konsumen memiliki produk serta membelinya tanpa harus keluar dari rumah, hanya menggunakan seluler genggam dan sambungan internet saja. Dengan menggunakan platform yang menarik secara konsisten yang dapat menarik perhatian para konsumen, kita juga menjaga situs webnya untuk mengoptimalkan dengan mesin pencarian yang berbeda. Jika situs web tidak dioptimalkan dengan baik, maka peringkat pencarian tidak didapatkan dan akan terjadi tidak ada konsumen yang mengunjungi platform untuk berbelanja. Bisnis to customer sesuai dengan produk bisnis yang kita buat, karena nantinya kita akan memberikan pelayanan dengan media sosial Instagram, juga website yang akan dikelola langsung serta dapat diakses. Oleh karena itu, konsumen sangat mudah untuk mendapatkan produk dari kita. Bisnis to e-commerce yang langsung menargetkan pembeli dan barang yang ditawarkan menjadi salah satu hal yang membuat bisnis ini sesuai dengan B2C. Bisnis baju thrift online ini akan memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan karena menggunakan media yang sangat responsif, cepat, dan memiliki desain website yang senada dengan branding produk. Customer Relationship Management dengan menggunakan bisnis to customer dapat mempertemukan penjualan produk dan layanan antara sebuah bisnis dan konsumen yang bersifat sebagai pengguna akhir, bukan distributor maupun reseller. Bisnis thrift baju online ini akan langsung menyalurkan barang kepada konsumen tanpa adanya perantara, sehingga konsumen dapat merasakan secara langsung
Pelayanan yang diberikan serta jika ada kesalahan dan adanya cacat produk dapat langsung diatasi oleh kita. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu terkait penerapan konsep pada bisnis. Terkait profil bisnis, Uri Cross Choice merupakan sebuah bisnis pakaian dengan menjual produk bekas atau second yang saat ini dikenal dengan nama thrift shop. Barang-barang yang dijual dengan harga murah dan terjangkau. Semua barang Uri Cross Choice dijamin kebersihan dan juga kualitasnya. Semua pakaian yang dijual berasal dari merek luar negeri dan dalam negeri. Bisnis kami akan menggunakan website khusus untuk proses pembelian sehingga konsumen dapat melakukan pemesanan melalui website yang dapat diakses dengan mudah. Dan ini merupakan logo dari bisnis kita. Lalu, peluang pasar dari bisnis ini. Keberhasilan suatu bisnis dengan menentukan strategi pemasaran yang baik dan efektif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penentuan target pasar dan peluang pada pasar. Dalam menentukan target pasar, penjual harus memperhatikan peluang pada pasar karena keberhasilan menentukan target pasar dan peluang pasar dapat membantu bisnis berkembang dengan baik. Hal tersebut membuat pelaku usaha dapat meningkatkan penjualan dengan mengidentifikasi bagian pasar mana yang akan dilayani. Saat ini, peluang pasar bisnis pakaian thrift di Indonesia semakin meningkat karena adanya gaya hidup masyarakat yang semakin mengikuti tren global. Dalam penentuan target pasar pada produk pakaian thrift, pelaku usaha lebih memperhatikan strategi dalam memasarkan produknya. Dengan adanya website yang digunakan saat konsumen membeli produk dapat memberikan pelayanan yang mudah dan terbaik sehingga konsumen akan merasa nyaman saat berbelanja. Dengan adanya strategi ini, dapat mengetahui selera konsumen, mempelajari pesaing, dan dapat meningkatkan brand awareness. Lalu, rancangan penerapan terkait konsep yang dipilih dan bisnis yang dipilih. Seiring dengan berkembangnya zaman di bidang teknologi, toko-toko semakin dipicu untuk menggunakan teknologi yang maju sebagai sarana pemasaran dan media promosi. Menurut Zeno, e-commerce yaitu pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik, misalnya televisi, radio, jaringan komputer, atau internet. E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang dengan online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet dengan menggunakan website yang menyediakan layanan get and delivery. Banyak produk B2C yang memanfaatkan internet dan teknologi informasi dalam pemasaran produknya. Implementasi konsep B2C biasanya melalui pembuatan website e-commerce yang digunakan untuk bertransaksi secara langsung dengan konsumen. Dalam bisnis ini, yaitu kami membuat Uri Cross Choice akan menggunakan sebuah aplikasi yang dapat memudahkan dalam penerapan konsep B2C. Dan aplikasi tersebut berupa website yang dapat diakses oleh konsumen. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu poin tentang analisis strategi pemasaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zena Safira dengan NIM 1908069447. Ada beberapa poin yang kami buat untuk strategi pemasaran pada bisnis kami. Yang pertama yaitu adanya live shopping. Live shopping ini akan memudahkan kami berinteraksi langsung kepada pelanggan yang mengunjungi website kami. Lalu yang kedua ada promo diskon dan membership bagi pelanggan baru. Di sini kami akan memberikan promo-promo diskon seperti diskon pelanggan baru, diskon hari raya, dan juga diskon hari-hari nasional. Dan lalu ada membership bagi pelanggan baru. Di sini pada website kami akan memberikan tampilan bagi pelanggan yang bisa melakukan pendaftaran untuk membership bagi pelanggan baru yang pertama kali mengunjungi website kami. Lalu yang ketiga ada kemudahan dalam memilih variasi produk. Di sini kami akan memberikan kemudahan dalam memilih variasi produk. Ada juga memilih jasa ekspedisi, menghitung ongkos kirim, dan juga memilih berbagai pilihan payment. Lalu yang keempat ada menyediakan website toko yang responsif dan load website yang cepat.
Menyediakan website yang responsif ini akan memanjakan pengguna smartphone dengan tampilan yang tetap menyenangkan dan menarik konsumen untuk berbelanja di toko online kami. Dengan membuat website yang responsif, maka hal ini akan menjadi amunisi toko kami untuk mengincar pasar yang besar dan menjadikan mereka sebagai pelanggan setia pada toko kami. Lalu ada website yang cepat. Kami juga akan membuat website dengan kecepatan yang baik karena dalam bisnis usaha B2C e-commerce itu kecepatan adalah impresi pertama yang didapatkan oleh pelanggan, sehingga pelanggan akan senang jika loading website itu cepat. Lalu yang kelima ada paid promote. Di sini kami akan melakukan paid promote maupun endorsement pada orang yang terkenal yang memiliki sejumlah followers yang cukup banyak, misalnya seperti selebgram. Lalu selanjutnya ada analisis biaya. Yang pertama, biaya perlengkapan toko pada bisnis kami, Uriclothes Choice. Nah, di sini sudah ada beberapa keterangan biayanya. Yang pertama itu ada hanger dengan harga per unitnya itu 50.000. Kami membutuhkan 5 lusin hanger dengan harga totalnya 250.000. Lalu yang kedua ada rak baju gantung dengan harga per unitnya itu 169.000. Jumlah kebutuhannya 2 unit, harga totalnya 338.000. Lalu yang ketiga ada manekin setengah badan dengan harga per unitnya itu 75.000. Jumlah kebutuhannya 3 unit hingga harga totalnya 225.000. Lalu ada rak pakaian dengan harga per unitnya itu 500.000 satu unitnya. Kami membutuhkan jumlah sebanyak 1 unit, harga total 500.000 sehingga total dari biaya perlengkapan toko kami yaitu sebesar 1.313.000. Lalu ada biaya listrik dan lain-lain. Di sini kami anggarkan biaya per bulannya itu sebesar 150.000 untuk per tahunnya sudah ditampilkan pada tampilan. Lalu ada analisis biaya pada rincian harga pokok penjualan pada Uriclothes Choice. Nah, di sini sudah muncul tabel keterangan. Di sini ada keterangan harga barang, jumlah, harga total HPP dan harga jualnya. Ada 10 jenis baju yang kami tawarkan pada bisnis kami. Yang pertama ada super dress dengan harga barangnya itu 50.000. Di sini jumlah yang kami sediakan 25 pieces. Harga totalnya 1.250.000 dengan HPP 2.000. Di sini kami mengambil keuntungan dari penjualan sebesar 20%, maka perhitungannya dapatkan harga jual 60.000 per baju. Lalu yang kedua ada dress dengan harga barangnya itu 35.000, jumlahnya 10 pieces, harga totalnya 350.000, HPP-nya 3.500 dengan harga jual 42.000. Lalu ada blouse dengan harga barangnya 30.000, jumlahnya 10 pieces, harga totalnya 300.000, HPP-nya 3.000, harga jualnya 36.000. Lalu yang keempat ada Korean blazer dengan harga barangnya itu 40.000, jumlahnya 25 pieces, harga totalnya 1 juta, HPP-nya 1.600, harga jualnya 48.000. Lalu ada Japan blazer dengan harga barangnya itu 40.000, jumlahnya 20 pieces, harga totalnya 800.000, sehingga HPP-nya 2.000 dan harga jualnya 48.000. Ada super jeans dengan harga barangnya 75.000, jumlahnya 30 pieces, harga totalnya 2.250.000, harga jualnya 90.000. Lalu ada jaket jeans dengan harga barangnya 55.000, jumlahnya 20 pieces, harga totalnya 1.100.000, harga jualnya 66.000. Lalu ada jaket parasut dengan harga barangnya 40.000, jumlahnya 10 pieces, harga totalnya 400.000 dengan harga jualnya 40.800. Lalu ada kemeja flanel dengan harga barangnya 35.000, jumlah 30 pieces, harga totalnya 1.050.000, HPP-nya 1.666 dengan harga jualnya 42.000 satu kemejanya. Lalu ada t-shirt dengan harga barangnya 25.000, jumlahnya 10 pieces, harga total 250.000, HPP-nya 2.500 dengan harga jualnya 35.000. Lalu ada harga jualnya 30.000. Lalu ada sweater, harga barangnya 30.000, jumlahnya 10 pieces, harga total 300.000, lalu HPP-nya 3.000 dan harga jualnya sebesar 36.000. Untuk jumlahnya di sini kami akan menyediakan 200 pieces dengan 11 macam model baju.
dengan harga barang totalnya 510.000 dan harga jual totalnya 538.000. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Yolanda Hargareta Prasayu, NIM 006 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk yang selanjutnya ada rincian biaya website. Untuk rincian biaya website ini kebutuhannya di sini ada domain, maintenance, dan online marketing. Untuk justifikasi pemakaiannya, biaya domainnya sebesar 500.000, biaya pemeliharaan marketplace-nya 10 juta, biaya promosi marketplace-nya 2 juta. Dengan total untuk rincian biaya website-nya yaitu sebesar 12.500.000. Yang selanjutnya ada rincian kebutuhan untuk investasi awal. Nah, di sebelum-sebelumnya tadi ada biaya lain-lain, biaya perlengkapan toko, biaya pembelian pakaian, dan biaya website. Itu semua nanti ditotal dengan nominal di sini saya sebutkan untuk biaya lain-lainnya sebesar 1.800.000, biaya perlengkapan tokonya 1.110.000, biaya pembelian pakaiannya 9.050.000, dan untuk biaya website tadi sebesar 12.500.000. Sehingga rincian kebutuhan investasi awal ini totalnya sebesar 24.460.000. Nah, jadi untuk jumlah investasi awal yang diperlukan itu sebesar 24.460.000 ini digunakan untuk memenuhi biaya dengan menggunakan modal sendiri dari pemilik usaha. Nah, pemilik usaha dari usaha ini ada 5 orang yang masing-masing mengeluarkan modal sebesar sekitar 4.892.000. Selanjutnya ada forecasting pendapatan. Forecasting di sini disebut juga sebagai ramalan atau perkiraan pendapatan di masa yang akan datang. Untuk forecasting di sini diestimasikan target pendapatan untuk per bulannya. Lalu untuk perhitungan ini estimasi untuk penjualannya dihitung maksimal 10 pieces per model bajunya. Di sini ada model bajunya sekitar ada 12 barang, 12 jenis model. Dengan estimasi penjualannya masing-masing kita samaratakan maksimal per bulannya itu menjual 10 pieces. Harga jual masing-masing juga tertera di layar, seperti dress misalnya 60.000, sehingga harga total estimasi 1 bulan ke depan untuk pendapatannya yaitu sekitar 5.388 untuk per bulannya. Jika setiap bulannya konsisten maksimal 10 penjualan, maka akan didapatkan estimasi pendapatan per tahunnya itu sekitar 64.656.000. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 10 terkait proposal bisnis project e-commerce kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.